kadang-kadang ramai membicarakan seseorang gitu kan. Ada yang nadanya positif, ada yang nadanya miring-miring gitu ya teman-teman ya. Tergantung ya suasana hati sama moodnya dan apa sih yang lagi rame gitu kan ya. Nah, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia, buat kalian semua teman-teman Taurus ya, kita bakalan baca ya, apa sih hebatnya kamu di matanya mereka teman-teman ya, dan apa sih motifnya mereka juga gitu kan ya, ngebicarain tentang hebatnya kamu ya. Kita bakalan lihat nih teman-teman siapa aja yang ngebicarain gitu kan, apa hubungan kamu dengan mereka ya. Kita lihat nih teman-teman ya, di readingan kali ini kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya teman-teman ya. Kalian gak perlu ya namanya pilih kartu, pilih cerita juga gak perlu, cukup dengerin aja tiga-tiganya, karena siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini semuanya sedang kalian alami ya teman-teman ya. Taurus, kita baca ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for subscribe, like, and giving a positive comment, so I will replay a beautiful word for you. Oke ya, buat kalian semua yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com atau ada di description teman-teman ya. Kalian boleh klik di sana alamat emailnya. Konsultasinya berbayar ya. Dan juga buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia kedua dan ketiga teman-teman, kalian wajib banget yang namanya kepoin ya deskripsinya. Di deskripsi klik aja di sana, ada 3 link dari Oracle Card Indonesia Soul Story dan Oracle Card Indonesia Sound Therapy, which is buat kalian semua yang membutuhkan terapi ya melalui music brainwave. Aku udah bikinkan sendiri dengan manual satu persatu ya teman-teman ya, dengan tangan, kepala emosi, otak, dan lain-lain ya teman-teman ya. Udah segala sesuatunya kalian lihat sendiri ya, hasilnya seperti itu, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan. Dan yang pasti didengarkan, bukan hanya di subscribe aja ya teman-teman ya, karena itu pasti akan ada manfaatnya buat kalian yang mau mendengarkan secara konsisten ya, berulang. Oke ya, kita baca untuk yang pertama terlebih dahulu ya, Taurus. Nah, orang-orang ini ya sama kamu teman-teman ya, udah kenal apa belum sih ya? Apakah banyak orang atau sedikit orangkah yang bicara mengenai kamu ya? Seperti ini. Cuman sedikit sih teman-teman ya. Ya kurang lebih hanya circle sekitar ya 4 orang, 6 orang ya, sekitar itu sih teman-teman ya. Kurang lebih ya seperti ini. Kalian udah lama kenal, lumayan deket ya, lumayan deket. Teman baik juga bisa ini ya, sahabat juga bisa teman-teman. Nah, teman juga bisa. Nah, hubungan kalian seperti apa? Kamu ke mereka atau mereka ke kamu ya, sebaliknya seperti itu. Kita lihat. Hubungan kalian baik ya, kebersamaan ya, sering bareng, sering keluar bersama ya, sering menghabiskan momen bersama pula gitu ya, dan senang-senang gitu ya, banyakan ya teman-teman ya. Sebaliknya pun juga kayak begitu. Nah, yang mereka nilai dari kamu itu apa sih teman-teman ya, hebatnya kamu gitu kan. Kita lihat. Oke. Hebatnya kamu adalah kamu mampu melepaskan hal-hal yang gak bawa kebaikan buat kamu. Walaupun mungkin teman-teman kamu tuh tahu gitu loh ya, bahwa kamu tuh ada perasaan-perasaan sakit gitu kan, terluka gitu kan, dan benar-benar merasa ya begitulah gitu. Tapi buat mereka, hebatnya kamu adalah kamu bisa mengatasi perasaan-perasaan tersebut gitu loh teman-teman ya. Ini menurut mereka gitu kan, karena mereka sangat tahu ya, ketika kamu sayang sama seseorang, kamu tuh benar-benar jadi pribadi yang benar-benar apa ya, kayak setia banget ya, menghabiskan waktu, emosi, tenaga, pikiran, dan lain-lain itu buat orang yang disayang gitu. Jadi ketika kamu memutuskan untuk melepaskan dan kamu bisa berdiri dengan tegar, mereka, teman-teman kamu itu appreciate gitu ya sama kamu. Wow gitu kan, luar biasa. Itu kalau aku ya belum tentu gitu loh ya. Jadi buat mereka itu hebatnya kamu di sana. Nah, sekarang kita lihat tujuannya mereka ya bicara ini, motifnya itu apa sih, bagus apa enggak ya? Bagus teman-teman, karena gini, sepertinya kamu berhubungan dengan seseorang gitu kan, which is seseorang ini sudah punya pasangan ya teman-teman kalau dilihat di sini, atau kamunya yang udah punya pasangan. Dan kadang-kadang mereka itu kemarin-kemarin mencoba untuk mengingatkan gitu kan ya, tapi kamunya masih belum mau melepaskan. Nah, ini dia. Nah, sekarang ini mereka bicara karena
mereka sayang sama kamu gitu loh ya, nggak mau yang namanya kamu tuh terluka, nggak mau yang namanya kamu itu konflik-konflik yang sebenarnya itu hal-hal yang nggak perlu atau nggak penting gitu kan ya, tapi karena satu hal ini gitu kan ya, jadi membuat kamu tambah luka, jadi membuat kamu itu tambah bingung, jadi masalah yang tadi yang nggak ada malah tambah masalah gitu ya. Mereka tuh nggak mau kamu tuh kayak gitu ya, jadi tujuannya mereka itu baik gitu loh sama kamu teman-teman ya. Nah sebaiknya apa yang dilakukan sama kamu ya, kita lihat apa yang dilakukan sama kamu. Berubah ya, lakukan perubahan ya, melepaskan hal-hal yang kamu tahu itu nggak bawa kebaikan ya buat kamu teman-teman ya, dan belajar sayang sama diri gitu. Kadang-kadang mendengarkan itu bisa membuat kita jauh lebih bijaksana sih teman-teman ya, walaupun mungkin kadang-kadang ada beberapa hal yang kayak against ya, menolak ya dalam hati kita, konflik dan sebagainya, tapi belajar mendengarkan, karena kadang-kadang dengan mendengarkan kita belajar jauh lebih banyak. Dengan mendengarkan kita jauh akan lebih bijaksana karena bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang. Siapa tahu kita ada yang terlupa gitu kan ya, diingetin. Nah kayak gitu loh teman-teman ya. Oke, ini untuk cerita pertama ya, cerita yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya, seperti apa. Kalian udah lama saling kenal apa belum sih ya, orang-orang ini orang-orang siapa gitu kan? Banyak orang kah, sedikit orang kah ya? Kita lihat. Lumayan kalau dibilang sedikit ya, nggak sampai satu gerombol lah ya teman-teman ya, tapi yang jelas ini rekan kerja ya, rekan kerja dan lumayan udah lama kenal ya. Kalau dibilang sehari 2 hari enggak, tapi udah lama kenal banget gitu ya, bisa jadi tahunan nih teman-teman ya. Seperti ini hubungan kalian seperti apa sih, kamu ke mereka, mereka ke kamu ya. Ini hubungannya kayak apa, kita lihat. Oke, beberapa ada yang suka loh sama kamu teman-teman ya, menanti gitu kan ya, artinya berharap sama kamu ya, mau bicara dan sebagainya. Beberapa ada yang suka, beberapa ada yang ya orang yang biasa aja gitu kan ya, ngomongin ya biasa aja, ikut nimbrung gitu ya. Beberapa ada yang punya perasaan ya, tapi biasa-biasa aja juga ada sih teman-teman ya, berhubungan baik ya, say hi kayak gitu ya, seperti ini. Nah beberapa ada sekitaran kamu tapi tidak dekat ya, jadi ya hanya sekedar kenal, ini dari divisi ini, ya tahu yang kayak gitu. Nah yang mereka nilai ya dari kamu, yang mereka bicarakan tentang hebatnya kamu tuh apa sih teman-teman ya, apa hebatnya kamu. Kita lihat ya, kamu tuh orangnya tulus ya, walaupun mungkin kamu berbeda, tapi kamu tuh helpful banget ya. Jadi ini yang orang itu tuh baik loh, orang itu suka ngebantu gitu loh ya, orang ini nih begini, orang itu begitu gitu. Tapi dari versi yang bagus, walaupun mungkin kamu tidak berada di satu divisi dengan mereka, tapi kamu tuh tetap mau bantu gitu. Jadi mereka bilang kamu orang yang sangat ceria, kamu orang yang sangat baik ya, kamu orang yang bisa helpful orang lain gitu kan ya, walaupun mungkin berbeda ya, berbeda sudut pandang juga. Yang intinya kamu tuh ramah dan baik lah ya, dan ngebantu itu nggak pilih-pilih gitu, nggak pandang bulu. Emang bulu bisa dipandang ya. Nah nggak pandang bulu, nggak pandang siapa itu atau kayak gimana pun itu gitu ya, semuanya tuh dibantu gitu loh, tanpa terkecuali. Ini loh yang mereka bicarakan ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat tujuannya mereka itu bilang ke kamu itu motifnya apakah baik teman-teman ya. Baik sih ya, tidak ada motif yang kayak gimana dan seperti apa ya, motifnya baik-baik aja, nggak punya niatan yang menyakiti atau melukai, itu nggak ada teman-teman. Nah kita lihat sebaiknya apa yang dilakukan ya teman-teman ya, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Tunggu aku ambil satu lagi jatuh. Oke, apa yang sebaiknya dilakukan teman-teman ya? Jaga jarak dan jangan biarkan kata-kata orang itu terpengaruh ya. Apalagi kalau misalkan kita bicara tentang pekerjaan ya, di satu tempat, di satu pekerjaan, satu perusahaan teman-teman ya, jangan sampai omongan orang baik itu yang baik ataupun yang nggak baik itu jadi pikirannya kamu gitu ya, untuk kalau misalkan dikatain baik gitu kan ya, terus jadi membuat kamu itu jadi kayak tersiksa karena kalau nggak bisa bantu jadi merasa bersalah. Itu juga jangan ya teman-teman ya, tapi biasa aja gitu loh ya, apa adanya ya, tidak terlalu berlebihan dan menjaga jarak ya. Kalau misalkan dari lingkungan dengan cara yang pas,
Kalau terlalu jauh juga dipikir freak gitu kan ya, kalau terlalu deket banget juga ini rentan gesekan ya. Jadi ya akan jauh lebih baik kasih jarak yang tepat aja. Dan memang kalau misalkan di pekerjaan ya udah kerja gitu loh, tujuan utamanya untuk bekerja ya udah bekerja, yang lainnya tuh bonus teman-teman ya, kayak gitu. Oke, ini cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga teman-teman. Cerita yang ketiga ya, orang ini sama kamu atau mereka sama kamu ini udah lama saling kenal apa belum sih ya? Kalau kita lihat di sini udah lama saling kenal apa belum? Lumayan teman-teman ya, dekat secara emosi dan perasaan juga ya. Seperti itu, saling berharap ya, saling tahu situasi dan kondisi seperti apa. Nah, hubungan kalian seperti apa? Kamu ke mereka, mereka ke kamu, teman-teman ya. Kita lihat, oke. Beberapa ada komitmen ya. Komitmen ini orang yang berkomitmen dengan kamu juga bisa ya. Orang yang pernah berkomitmen dengan kamu juga bisa, teman-teman ya. Orang-orang di sekitaran. Gak banyak yang bicara, hanya 2 orang ya kurang lebih ya, teman-teman ya. Seperti itu. Tapi pernah dekat atau sedang dekat ya. Nah, yang mereka nilai dari kamu tuh apa sih, teman-teman? Hebatnya kamu ya. Hebatnya kamu di matanya mereka itu apa? Kamu tuh orangnya itu berani, teman-teman ya, berani. Terus habis gitu juga tipikal orang yang akan memulai ya, bangkit sendiri ketika jatuh ya, dan bisa menerima situasi dan kondisi dengan legowo gitu ya. Tidak ada yang namanya perdebatan yang akan membuat apa sih ya, ribut-ribut gitu tuh kamu males gitu loh teman-teman ya. Ya itulah, buat mereka itu seperti itu, melihat kamu dengan bukan nggak melakukan apa-apa gitu, tapi kamu tuh orang yang jauh lebih sibuk dengan dirimu sendiri ketimbang harus ngebenerin orang lain. Kalau kamu sakit, kalau kamu terluka, kamu tuh nggak sibuk nyalain siapa-siapa gitu, tapi kamu sibuk untuk membenahi diri kamu sendiri. Nah, ini yang mereka lihat ya, hebatnya kamu tuh di sini teman-teman. Nah, tujuan mereka ya itu apa sih? Bicara tentang kehebatan kamu teman-teman ya. Motifnya apakah baik ya? Motifnya baik, mereka itu kepikiran sama kamu ya. Dia juga kepikiran sama kamu ya. Kamu nggak apa-apa nggak sih gitu loh ya. Jadi kayak khawatir gitu loh teman-teman. Nanti kalau misalkan kamunya gimana, kayak gimana ya gitu loh ya. Jadi kekhawatirannya mereka, dan tulus sih ya khawatirnya mereka. Nah, sekarang kita lihat sebaiknya yang dilakukan apa ya sama kamu. Sebaiknya apa yang kamu lakukan ya. Ada pengkhianatan, ada perasaan-perasaan merasa diperlakukan gak adil, tapi bukan berarti kamu harus mengunci diri dan tidak muncul ya teman-teman ya. Untuk hidup kamu sendiri juga jangan teman-teman ya. Jadi ya ayo fokus yuk sama masa depan gitu kan ya. Masa depan kamu tuh ditentukan dengan apa yang dilakukan kamu sekarang ini. Jadi kalau misalkan kamu sekarang ini kamunya galauan dan gak ngelakuin apa-apa sama hidup kamu, ya begitulah nanti masa depan kamu juga akan sama gitu. Ayo fokus aja ke masa depan ya. Orang-orang boleh mengkhawatirkan kita gitu kan ya, boleh, tetapi tetap ya kita sendiri yang kudu bangkit ya. Kamu mau dimotivasi sama banyak orang pun juga kalau nggak mau bangkit juga percuma teman-teman ya. Sebaliknya pun kalau kita nggak dimotivasi siapa-siapa, tapi kalau kita memutuskan untuk ayo bangkit ya setelah ada waktu gitu kan ya, untuk berduka ya nggak apa-apa ya, kasih waktu sejenak, habis itu ayo bangkit lah gitu ya, seperti itu. Jadi omongannya orang di cerita kamu yang ketiga ini ya teman-teman ya, orang yang apalagi orang yang berkomitmen dengan kamu ya, ini adalah semata-mata karena dia care ya, karena peduli. Walaupun mungkin ceritanya mungkin dia yang mengkhianati sendiri atau kayak gimana ya, tapi pastinya ada kebaikan di sana ya. Oke teman-teman, ini adalah cerita yang ketiga ya buat kamu semua. Nah, orang boleh bicara tentang hebatnya kita, tapi kalau kita nggak merasa hebat, nah ini masalah nih teman-teman ya. Sehebat-hebatnya apa yang dikatakan orang di belakangnya kita nggak akan pengaruh gitu kan ya untuk kita. Ya, itu berkaitan dengan cara kita menghargai diri, penghargaan dirinya kita seperti apa. Jadi teman-teman ya, coba lihat di cermin, coba lihat di kaca. Mulai hari ini ya, katakan terima kasih kepada diri kamu yang gak pernah kamu terima kasihkan itu ya teman-teman ya.
Ya, karena bagaimanapun kalian itu luar biasa ya. Oke, teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula pastinya ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.